Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, di video kali ini aku Anissa Nurfitri akan membawakan salah satu materi pembahasan di dalam pelajaran Indonesia yakni mengenai ceramah. Nah, insya Allah di video kali ini ceramah yang akan aku bawakan itu adalah ceramah dengan judul Yaps, betul, yakni ujian dan juga cobaan sebagai bentuk cinta dan juga kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, supaya tidak terlalu lama menunggu, yuk kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada kata selain cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada tutur selain syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Beliau adalah Zat yang Maha Transenden, yang telah dan selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, yakni kenikmatan iman dan juga Islam, yang dimana dengan kedua kenikmatan tersebut, alhamdulillah kita saat ini masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada pemuda revolusioner umat Islam yakni Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang mampu untuk mengubah zaman kegelapan menjadi zaman cahaya, yang dimana dengan perjuangan beliau, alhamdulillah saat ini kita masih bisa merasakan perjuangan yang telah beliau perjuangkan dari dulu hingga sekarang. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mendengar sebuah kata cobaan ataupun ujian, kita pasti sudah tak asing lagi mendengarnya. Bahkan mungkin telinga kita sudah tak asing lagi ketika mendengar hal tersebut. Nah, benar ya teman-teman, bahwasanya yang nama ujian dan juga cobaan itu merupakan suatu hal yang senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan yang namanya ujian dan juga cobaan itu merupakan suatu hal yang senantiasa selalu membarengi dengan langkah gerak kehidupan kita. Namun, terkadang ujian dan juga cobaan yang telah Allah berikan kepada hambanya itu seringkali membuat hambanya menyerah bahkan putus asa. Bahkan tak jarang pula orang yang diberikan ujian dan juga cobaan seringkali menghilangkan nyawanya sendiri ataupun bahkan bunuh diri gitunya, karena tidak bisa atau tidak mampu untuk menghadapi yang namanya ujian juga cobaan yang telah Allah berikan kepadanya. Padahal teman-teman sekalian, yang namanya ujian juga cobaan itu bukanlah suatu hal yang akan membuat kita sedih, bukanlah suatu hal yang akan membuat kita kecewa. Karena pada dasarnya ujian dan juga cobaan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan sebuah indikator ataupun sebuah bentuk bahwasanya Allah cinta terhadap kita. Mengapa? Karena di dalam hadis dikatakan bahwasanya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Nah, itu menandakan hadis tersebut menyatakan bahwasanya ketika kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan ujian juga cobaan kepada kita. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan juga cobaan kepada kita, jangan sampai kita menyangka bahwa Allah benci terhadap kita, bahwa Allah itu tidak suka terhadap kita. Tetapi ingatlah teman-teman, bahwasanya ketika Allah memberikan ujian dan juga cobaan kepada kita, ini menandakan bahwasanya Allah ingin mengetahui tingkat keimanan juga ketakwaan yang kita miliki. Karena ketika Allah memberikan ujian dan juga cobaan, pasti Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Karena ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebani suatu hamba di luar batas kemampuannya. Maka dari itu, ujian yang Allah berikan sebagai sebuah bentuk untuk melihat ketakwaan dan juga keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba itu tidak akan pernah keluar dari batas yang hambanya itu tidak mampu untuk melakukannya. Pasti ketika hambanya atau ketika Allah memberikan hambanya sebuah ujian dan juga cobaan, Allah yakin bahwasanya hambanya itu bisa untuk menghadapi cobaan tersebut. Nah, kita juga harus ketahui teman-teman, bahwasanya tidak hanya kita yang Allah berikan cobaan juga ujian. Karena ingat teman-teman, yang namanya Nabi juga Rasul yang merupakan makhluk ciptaan Allah akan senantiasa Allah berikan cobaan meskipun mereka istilahnya sudah
diberikan surga ketika nanti mereka meninggal dunia. Sebagai orang yang akan langsung masuk surga, Allah senantiasa berikan ujian dan juga cobaan dalam bentuk ketika ia dakwah, ia senantiasa terus menghadapi berbagai rintangan dan juga cobaan dari kaumnya. Bahkan ketika dakwah, ia senantiasa menghadapi yang namanya ujian yang luar biasa besar, baik itu diludahi, baik itu ditertawakan, baik itu dihina, difitnah, bahkan dilempari oleh kotoran sekalipun, dan itu merupakan cobaan yang sangat luar biasa. Nah, itu bukan, tetapi yang namanya ujian juga cobaan yang diberikan itu bukan dalam artian Allah benci kepada hambanya, tetapi itu menandakan bahwa Allah ingin tahu seberapa besar keimanan juga ketakwaan yang dimiliki hambanya. Maka teman-teman yang sekarang sedang mengalami sebuah kekecewaan, sedang mengalami sebuah penderitaan, sedang mengalami sebuah kekecewaan dan juga kepedihan yang sangat-sangat luar biasa, ingat teman-teman, Allah akan senantiasa bersama dengan langkah teman-teman, karena pada dasarnya Allah yang memberikan ujian dan juga cobaan, dan Allah lah yang akan senantiasa membarengi teman-teman dalam menghadapi dan juga menyelesaikan cobaan tersebut. Ingat teman-teman, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa bahwa teman-teman itu tidak mempunyai siapa-siapa di dalam dunia. Ketika Allah memberikan cobaan, bukan dalam artian Allah benci kepada teman-teman, tetapi Allah ingin tahu seberapa kuat, seberapa sabar teman-teman dalam menghadapi ujian dan juga cobaan yang telah Allah berikan kepada teman-teman. Maka dari itu, teruslah berbahagia, teruslah tersenyum, bukan karena teman-teman merupakan orang yang paling kaya, tetapi tersenyumlah karena teman-teman senantiasa selalu bersyukur terhadap apa yang teman-teman miliki di dalam hidup. Dan bersyukur serta tersenyumlah bukan karena teman-teman merupakan orang yang tidak mempunyai masalah, tetapi tersenyumlah karena teman-teman yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan rencana dan juga akan memberikan hadiah di balik apapun yang telah Allah berikan dalam bentuk cobaan dan juga ujian. Maka dari itu, teruslah berbahagia teman-teman. Jangan sampai ujian dan juga cobaan yang telah Allah berikan kepada teman-teman itu membuat teman-teman down, membuat teman-teman menyerah, bahkan sampai putus asa hingga ingin mengakhiri hidup sendiri. Tidak teman-teman, karena pada dasarnya ujian dan juga cobaan yang telah Allah berikan kepada teman-teman itu adalah sebuah bentuk kasih sayang dan juga cinta dari Allah. Jangan pernah merasa sendiri, karena ingat teman-teman, ketika teman-teman semua dekat dengan Allah dan teman-teman mempunyai sebuah cobaan juga ujian, maka itu akan menjadi mudah karena dekat dengan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika teman-teman sekarang menghadapi sebuah ujian yang kecil, tetapi teman-teman tidak dekat dengan Allah, maka insya Allah hal itu akan terasa sulit dan juga akan terasa sangatlah sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu, sekarang ketika teman-teman punya cobaan, ketika punya ujian, teman-teman harus senantiasa dekat dengan Allah. Tapi ingat, jangan hanya dekat dengan Allah ketika teman-teman punya cobaan dan juga ujian, tetapi senantiasa dekatlah dengan Allah ketika teman-teman bahagia, ketika teman-teman nanti mengalami yang namanya sebuah kenikmatan. Karena ketika Allah senantiasa ada di dalam kehidupan teman-teman, maka insya Allah apapun yang teman-teman hadapi di dunia akan sangatlah mudah untuk dihadapi. Maka dari itu, teruslah dekat dengan Allah, teruslah ada dengan Allah, teruslah dekat, teruslah dekat, teruslah dekat. Jangan pernah menjauh dari Allah, karena ketika teman-teman dekat dengan Allah, maka apapun yang teman-teman rasakan, kekecewaan, kesedihan yang teman-teman rasakan saat ini akan hilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika teman-teman menghadapi sebuah ujian juga cobaan, maka Allah akan senantiasa mempermudah segalanya. Maka dari itu, dekatlah dengan Allah, maka teman-teman akan senantiasa bahagia di dalam hidup. Dan ingat, nothing is impossible if we try to be as much as possible. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga ceramah yang saya bawakan ini menjadi sebuah ceramah yang bisa memotivasi dan juga membuat kita semakin semangat bahwasanya ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mempermudah segala sesuatu. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada kita, bukan dalam artian Allah benci, tetapi itu bentuk bahwa Allah cinta terhadap hambanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.